Produksi adalah usaha untuk menciptakan atau meningkatkan manfaat barang dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang dan jasa sampai ke konsumen. Produksi merupakan proses perubahan input menjadi output. Yaitu beberapa macam produksi, yaitu pemilihan bisnis, manajer, dan pengusaha. Terbagi menjadi tempat dilakukan aktivitas produksi terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan dan industri. Fungsi dan faktor produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi matematika yang berguna untuk menghubungkan jumlah atau kuantitas output dengan input yang dipergunakan dalam proses produksi. Biasanya para ekonomi menganggap bahwa satu-satunya input produksi berupa modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi menjelaskan hubungan matematis antara input dan output. Secara umum dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F, L, K, di mana Q sama dengan output atau hasil produksi, L sama dengan tenaga kerja atau labor, K sama dengan modal atau kapital. Fungsi produksi memiliki dua jenis, yaitu 1. Fungsi produksi jangka pendek. 2. Fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat input yang bersifat tetap atau fixed input dan input variabel, misalnya jumlah mesin tetap, tetapi juga tenaga kerja dapat ditambahkan atau dikurangi. Fungsi produksi jangka panjang. Pada jangka panjang, semua input bersifat variabel. Perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi sesuai kebutuhan, misalnya memperluas lahan, membeli mesin baru, atau menambah tenaga kerja. Faktor produksi. 1. Teori produksi tentang faktor produksi. Faktor produksi lainnya yang harus kita pelajari adalah faktor produksi. Jika dibahasakan secara ringkas, faktor produksi adalah segala sesuatu atau sumber daya yang diperlukan dan memiliki kaitan dalam melakukan proses produksi. Ada banyak sekali faktor-faktor produksi. Namun, secara garis besar, faktor produksi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. A. Faktor produksi asli. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja. Sumber daya alam yang dimaksud di sini meliputi udara, hewan, tumbuhan, panen hasil alam, dan lain-lain. Sedangkan untuk tenaga kerja adalah manusia yang mengelola sumber daya tersebut menjadi barang yang siap dikonsumsi. B. Faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi yang tidak berhubungan secara langsung dan merupakan karya yang berasal dari pemikiran dan kemajuan budaya manusia. Di antara yang termasuk faktor produksi turunan adalah modal, kewirausahaan atau entrepreneur, dan teknologi. 2. Teori produksi tentang produktivitas. Teori produksi kali ini membahas bagaimana kemampuan sebuah perusahaan memproduksi barang ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan akan berusaha meningkatkan jumlah barang ataupun jasa yang diproduksi sehingga dapat melayani semakin banyak konsumen. Yang ketiga, teori produksi tentang biaya produksi. Proses produksi tentunya memerlukan biaya produksi. Teori produksi kali ini akan membahas apa saja yang termasuk dalam biaya produksi. Dalam teori produksi, biaya produksi terbagi menjadi 4 jenis, yakni biaya produksi tetap, biaya produksi variabel, biaya produksi total, dan biaya produksi rata-rata. A. Biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap merupakan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi dan nominalnya tetap. Contoh, biaya produksi tetap ini seperti biaya sewa gedung, pajak bumi dan bangunan, pembelian alat, gaji pokok karyawan, dan asuransi. B. Biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel merupakan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dan nominal berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Contoh, dari pengeluaran yang termasuk dalam variabel adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, upah overtime pekerja, komisi penjualan,
dan maintenance alat produksi. C. Biaya produksi total. Biaya produksi total dihitung dan menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Misalkan produksi catering melibatkan bahan makanan, tenaga kerja, gas, listrik, air, transportasi, kemasan dan sebagainya, maka biaya produksi total didapatkan dengan cara menambah seluruh komponen-komponen biaya tersebut. Yang D. Biaya produksi rata-rata. Biaya produksi rata-rata didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Hal penting diketahui agar perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan setiap menjual satu unit produk. 4. Teori produksi tentang The Law of Diminishing Return. Teori produksi kali ini dirumuskan oleh David Ricardo. Dalam pemaparannya, David menyatakan adanya anomali dalam proses produksi. Ia menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi tidak serta-merta melalui meningkat hasil produksi yang linear. Pada titik tertentu, hasil produksi justru akan berkurang meskipun faktor produksi ditambah. Penambahan input terus-menerus menjadikan jumlah input melebihi kapasitas produksi dan berakibat pada mencapaiannya titik jenuh. Hal ini menyebabkan produktivitas tidak maksimal. Analisis produksi. Analisis produksi adalah kegiatan untuk mengkaji hubungan antara input dan output untuk mengetahui efisiensi, produktivitas, dan biaya produksi yang paling optimal. Adapun tujuan dari analisis produksi adalah 1. Menentukan kombinasi input yang efisien, 2. Mengukur produktivitas tenaga kerja dan mesin, 3. Menilai biaya serta keuntungan produksi, 4. Menentukan skala produksi yang optimal, 5. Menjadi dasar pengambilan keputusan manajer. Konsep analisis produksi. Analisis produksi adalah kegiatan untuk mengkaji hubungan antara input dan output untuk mengetahui efisiensi, produktivitas, dan biaya produksi yang paling optimal. Adapun tujuan dari analisis produksi adalah 1. Menentukan kombinasi input yang efisien, 2. Mengukur produktivitas tenaga kerja dan mesin, 3. Menilai biaya serta keuntungan produksi, 4. Menentukan skala produksi yang optimal. Konsep hasil produksi. Dalam jangka pendek, terdapat 3 ukuran macam hasil produksi, yaitu total produk atau disingkat menjadi TP, jumlah total output yang dihasilkan. Average produk atau AP adalah output rata-rata per unit input. Bisa dihitung dengan rumus AP sama dengan TP per L. 3. Marginal produk atau MP. Tambatan output akibat penambatan 1 unit input. Bisa dihitung dengan rumus MP sama dengan delta TP per delta L. Analisis biaya produksi, yaitu 1. Biaya tetap atau FC tidak berubah meskipun produksi berubah. Biaya variabel atau VC berubah sesuai jumlah produksi. 3. Biaya total atau TC, yaitu keseluruhan biaya. Bisa dihitung dengan rumus TC sama dengan FC plus FC. Efisiensi dan produktivitas. Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber secara optimal. Rumusnya, efisiensi sama dengan output aktual per output potensial. Produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output dan input. Produktivitas sama dengan output per input. Manfaat analisis produksi. 1. Meningkatkan daya saing perusahaan. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 3. Mengurangi biaya operasional. 4. Meningkatkan profitabilitas dan kualitas produk. 5.
menjadi dasar perencanaan jangka panjang produksi.